Jadi tadi sudah diperkenalkan, saya adalah dari Bali ya, dari Mapurina Bali dan juga dari Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Ya. Jadi tadi Pak Sutarto sudah banyak membicarakan masalah pertanian organik ya. Coba saya melihat bagaimana pertanian organik berkelanjutan untuk menuju Indonesia lumbung pangan dunia tahun 2045. Jadi ini kebetulan ini adalah beberapa gambar yang ada di Bali. Nah, ini di Subak Jatiluwih yang menjadi warisan budaya dunia. Ya. Mungkin bisa tolong lanjut. Jadi yang tadi sudah banyak dibahas masalah pertanian organik. Sebenarnya apa sih itu pertanian organik? Terus kita di Indonesia sudah go organik 2010. Nah, seperti apa? Bagaimana yang berkelanjutan? Tadi sudah banyak juga dibahas. Terus bagaimana Indonesia dapat menjadi lumbung pangan pada tahun 2045. Ya. Jadi pertanian organik itu sebenarnya adalah sistem pertanian yang tidak menggunakan bahan sintetik dan juga bibit transgenik ya. Dan senantiasa menjunjung tinggi kaedah-kaedah alam ya. Jadi sangat terkait dengan bagaimana kehidupan di alam ini terkait dengan rantai kehidupan dan rantai makanan ya. Jadi sebenarnya dalam sistem pertanian organik itu tidak ada yang tercederai ya di dalam kehidupan ini ya. Nah, sebenarnya saat ini ya dunia sudah membicarakan masalah pertanian organik ini sudah menjadi topik utama ya. Jadi karena pertanian organik itu tidak hanya melihat dari sisi keamanan pangan, tapi juga melihat bagaimana lingkungan, menyehatkan tanah secara berkelanjutan dan juga untuk kesejahteraan petani. Nah, sehingga kalau kita lihat, jadi pertanian kalau kita lihat kita kembali ke dulu ya. Jadi sebenarnya pertanian organik berkelanjutan itu sama halnya seperti Subak yang dimiliki di Bali, yaitu memiliki filosofi Trihita Karana. Nah, ini ternyata ya, jadi peralihan pertanian tradisional ke sistem pertanian konvensional ini yang syarat dengan asupan tadi sudah dijelaskan, dengan bahan-bahan yang sintetik, sudah itu dengan bibit yang transgenik dan lain-lainnya, asupan yang lain. Nah, ini merubah kita menjadi sudah tidak bisa berpikir eko lagi, sudah tidak bisa berpikir ke lingkungan. Yang kita pikirkan hanya bagaimana kita bisa mendapatkan hasil setinggi-tingginya. Nah, sehingga yang dianggap merugikan, jadi tidak ada selektif dalam menggunakan baik itu pestisida maupun herbisida yang sintetik ya. Akhirnya air tanah kita, jadi kalau di negara-negara lain ya mungkin kita juga, tapi kita belum melihat ya belum belum melakukan penelitian ya, itu sudah tercemar ya, sudah tercemar bahan-bahan dari baik dari residu pupuk, dari residu pestisida, nah sudah itu juga akan sangat mengganggu kesehatan, sudah itu ditambah dengan mikroplastik sehingga tahun 1990 dari WHO, dari hasil penelitian WHO mengatakan bahwa air susu ibu eh, ini mengandung pestisida. Nah, sudah itu penggunaan pupuk dari residu pupuk-pupuk sintetik itu ternyata dari beberapa hasil penelitian ya, jadi itu banyak mengandung CD dan PB ya. Jadi, nah itu juga sangat berbahaya dengan kesehatan kita, terutama CD ini akan berpengaruh terhadap otak kita ya. Jadi nah ini yang perlu menjadi pemikiran kita. Jadi apakah kita melanjutkan dengan racun-racun ini atau kita berusaha kembali ke sistem pertanian organik yang dibantu dengan teknologi-teknologi modern yang tetap ramah lingkungan. Eh, Nah, bagaimana kita sekarang dari ego ini ke eko? Ini pekerjaan yang sangat-sangat sulit ya. Memang ini gampang diucapkan, tapi sulit dikerjakan. Karena apa? Karena saya sebenarnya sejak kecil ya, sejak SMA, SMP ya. Karena sejak kecil, sejak umur, karena saya mengalami keracunan eh, ini apa DDT Indrin Diasinon itu karena disemprotkan bersamaan ya sekitar tahun 70-an ya. Jadi waktu itu baru umur 8 tahun, jadi ditugaskan pelihara bebek 100. Sudah itu habis sekolah disuruh gembala bebek ke sawah. Jadi kita nggak tahu karena jadi pestisida, jadi apa endrin, diasinon.
itu dikatakan obat ya, jadi oleh Menteri Tani ya. Jadi kita nggak ngeh kalau itu beracun ya. Jadi bebek, karena kita kalau waktu itu ya tidak bawa air ke sawah ya. Jadi minum air di sawah, bebeknya cari makan di sawah, kita duduk di pematang ya. Jadi ternyata habis minum itu, habis makan, minum, dan pingsan sampai matahari terbenam, nah bebeknya mati 25 ekor ya dari 100 ya. Nah dari situlah pertanyaannya kenapa ini sudah itu yang satu lagi sejak pengolahan tanah sawah di sawah ya. Jadi karena dulu tanah yang sebelum revolusi itu hadir, tanah itu penuh dengan cacing ya. Jadi kalau sudah disarankan, jadi sudah mau ditanami macak-macak itu pasti cacingnya banyak sekali. Nah setelah dikasihkan pupuk urea itu ternyata yang pertama cacingnya mati ya. Nah ternyata kematian cacing itu diikuti oleh penurunan daya telur bebek ya. Jadi, nah itu yang terkesan sekali ya bahwa karena orang kakek ya, terutama kakek yang mengajarkan bahwa kalau sesuatu itu ditambahkan ke alam ini menyebabkan tidak baik ya, itu pasti salah. Jadi coba pelajari lebih lanjut untuk mendapatkan jawabannya. Nah, bagaimana kita sekarang dari ego ini ke eko? Ini pekerjaan yang sangat-sangat sulit ya. Memang ini gampang diucapkan, tapi sulit dikerjakan. Karena apa? Karena saya sebenarnya sejak kecil ya, sejak SMA, SMP ya. Karena sejak kecil, sejak umur, karena saya mengalami keracunan eh, ini apa DDT indrentiasinon itu karena disemprotkan bersamaan ya sekitar tahun 70-an ya. Mungkin saya yakin bahwa dengan organik itu akan hidup kita akan bahagia ya karena kita sudah melakukan hubungan antara manusia dengan Tuhan dengan karena memelihara ciptaan Tuhan sudah itu dengan sesama dan memelihara lingkungan. Nah, itu yang menyebabkan kami terus mencari ya dari bagaimana caranya agar kita bisa ke organik. Karena kita sulit sekali ternyata dari lahan yang sudah marginal ke organik itu sangat sulit ya. Dan bahkan sampai sekarang belum ada SOP yang harus diikuti ya karena satu tempat dengan tempat lain pasti akan berbeda ya. Jadi nah bagaimana caranya menggantikan bahan-bahan sintetik ini yang diperlukan oleh tanaman nah, sehingga bisa terpenuhi dalam kehidupan tanaman itu ya. Nah ini ternyata saya mencoba untuk membuat memadukan jadi memadukan sistem pertanian yang berkelanjutan ya pertanian organik yang berkelanjutan yang terpadu ya. Jadi dengan ada Sabica Itala yang saya namakan, jadi ada sapi, ada biogas, ada cacing tanah, ikan, tanaman organik, lebah, dan menjadi agrowisata. Nah, ini ternyata dari hasil kajian kami ya dari dengan teman-teman itu ternyata bisa meningkatkan pendapatan petani antara 300 sampai 400% ketika mereka melakukan sistem pertanian terpadu. Jadi mereka kalau tadi tautan antara air, pangan, energi, nah dengan biogas ini bisa mereka mandiri energi, mandiri pupuk dan lain-lainnya. Jadi pola terintegrasi yang dilakukan ini sangat menguntungkan bagi petani sebenarnya. Ya, tapi saya sangat sedih ya. Jadi sudah bagus sekali, tapi tidak ditiru. Justru yang belajar ke sini adalah orang-orang asing ya. Jadi orang-orang asing yang belajar tentang pertanian ini ya. Jadi nah ini yang kami sangat-sangat sedih sebenarnya. Jadi tidak dulu pikirannya kalau ada pilot ada percontohan pasti akan ditiru kalau menguntungkan, tapi ternyata tidak. Nah ini ternyata saya mencoba untuk membuat memadukan jadi memadukan sistem pertanian yang berkelanjutan ya pertanian organik yang berkelanjutan yang terpadu ya jadi dengan ada Sabica Itala yang saya namakan jadi ada sapi ada biogas ada cacing. Nah, terus kesimpulannya, bagaimana Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia 2045 ya. Jadi ini akan bisa tercapai ketika kita bisa mengembalikan kesehatan tanah yang tercemar dengan logam-logam berat dengan bioremediasi. Nah, bioremediasi ini bisa dilakukan dengan biochar, dengan pupuk organik dan lain-lainnya, dengan cacing juga kan. Sudah itu kedua meningkatkan kesuburan tanah yang marginal, jadi dengan pupuk organik, penanaman sistem tumpang sari, sudah itu dengan sistem pertanian terpadu, jadi tumpang sari menggunakan tanaman leguminosa ya, jadi bisa dilakukan. Nah sudah itu pertanian organik melakukan sistem pertanian organik terpadu ya. Kalau mungkin ada di beberapa daerah bisa sekaligus bisa menjadi agrowisata.
Sudah itu meningkatkan penggunaan sumber daya lokal dan kearifan lokal dengan sistem pertanian organik. Jadi kita memaksimalkan bagaimana pertanian itu bisa close ya. Jadi untuk meningkatkan, memperbaiki lingkungan dan meningkatkan hasil ya. Terus ada pendampingan teknologi yang ramah lingkungan, tadi sudah disampaikan secara terus-menerus dari hulu sampai hilir. Jadi bagaimana hilir ini maksudnya eh, sampai ke pemasaran ya. Karena sekarang ini petani itu bisa menghasilkan tapi tidak bisa memasarkan karena petani itu sangat lemah, jadi tidak punya kemampuan untuk memasarkan. Nah, ini yang harus hadir di situ. Nah, sehingga yang terakhir yang nomor 5 ini subsidi di hilir perlu dilakukan. Jadi bagaimana menantang anak-anak muda jadi bisa bertani ketika kita akan bisa memberikan subsidi di hilir. Jadi di sini sehingga 100% ini akan dinikmati oleh petani. Jadi ini untuk meningkatkan semangat petani untuk bisa eh, berproduksi dan meningkatkan produktivitas tanahnya dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan kearifan lokal karena sekarang ini mereka udah tidak cinta lagi. Mereka kehilangan bibit lokal dan kehilangan air. Jadi mereka tidak ngeh jadi gitu ya. Jadi karena selama ini mereka semua jadi sudah ada gitu sehingga ada sesuatu mereka akan mendapat bantuan. Nah, sudah itu dan itu sudah terbiasa akhirnya mereka tidak ngeh dengan apa yang terjadi ya. Akhirnya seperti terjadi sekarang ini mereka kita bingung semuanya. Lanjut. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, matur sukseme. Ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Mungkin itu. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.